Informasinya, informasinya. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya. Saya berdoa semoga teman-teman semua di luar sana, khususnya yang saat ini sedang menonton live Instagram ini bersama saya dan Bang Dempo, berada dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya, alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini saya senang sekali karena kita bisa mengadakan dan jumpa bersama Bang Dempo dalam acara kita sebutnya bincang santai ya Bang. Bincang santai dalam rangka kita membahas sesuatu yang saat ini sedang menjadi sorotan bersama. Dan sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Wulandari, dan saat ini teman-teman kita sudah kedatangan seseorang yang akan menemani bincang santai kita pada sore hari ini, yakni Bang Dempo Expert. Ya, Bang Dempo, assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Iya, waalaikumsalam. Iya, Gimana? ya, gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Bang. Gimana keluarga Bang di sana di rumah? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Iya, alhamdulillah ya. Lagi di mana Wajib nih di mana? Bang? Di rumah di mana? Lagi Wajib kerja di mana? ya? Di rumah di mana? Oh iya, kalau saya lagi di rumah Bang. Mau di kantor Abang nih. di tempat kerja Oh, ya? di kantor nih. Iya. Di tempat kerja ya? Iya. Iya, alhamdulillah ya Bang ya. Jadi di sela-sela kesibukan Bang Dempo ini beliau masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat yang patut kita syukuri bersama teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman semua bahwa Bang Dempo ini merupakan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi nanti kita bakal melihat ataupun meminta perspektif Abang. Kita sharing lah istilahnya bincang santai ini soal isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang sedang pro kontra lah istilahnya seperti itu mengenai Permendikbud. Jadi judulnya adalah sebetulnya ada apa dengan Permendikbud nomor 30 ini. Karena saya yakin Bang, jadi teman-teman di luar sana juga masih banyak yang bertanya-tanya sebetulnya. Apa sih Permendikbud ini? Kenapa Permendikbud ini menjadi sesuatu yang saat ini pro kontra atau kontroversi di media sosial misalnya seperti itu. Jadi barangkali dengan adanya live Instagram ini bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman yang ada di luar sana, khususnya juga saya, gitu ya, Bang. Oke, sebelum kita mulai, jadi berbicara mengenai Permendikbud nomor 30 ini, Bang. Jadi artinya kita sedang berbicara mengenai kasus kekerasan seksual ya. Jadi kalau kita lihat kasus kekerasan seksual di Indonesia itu bukanlah sebuah hal yang apalagi rahasia lagi, karena sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali terjadi di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Barangkali mungkin ada saudara-saudara kita atau tetangga kita ataupun teman-teman kita yang secara langsung kita lihat bahwa dia adalah korban, misalnya korban kekerasan seksual, baik perempuan, laki-laki, mungkin tidak menutup kemungkinan ya laki-laki juga mengalami kasus kekerasan seksual. Dan dengan adanya kasus yang semakin marak ini merupakan, kalau saya lihatnya, momok yang sangat menakutkan, Bang. Kenapa? Karena bisa jadi nih, bisa jadi kita tidak tahu ya, beberapa hari kemudian, berapa minggu atau berapa tahun, bisa jadi itu bisa terjadi dengan diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Kita tidak pernah tahu karena apa namanya, tindak kasus kekerasan seksual ini semakin menyebar, semakin marak, dan barangkali hukuman-hukuman yang didapatkan oleh pelaku itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku. Dan kalau kita berbicara data juga nih Bang,
kita berbicara data, disebutkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu di tahun 2020 itu ada sekitar 7.191 kasus kekerasan seksual dan anak. Dan itu yang tercatat nih Bang. Nah pertanyaannya adalah kadang saya berpikir bahwa bagaimana yang tidak tercatat atau yang tidak terlapor. Karena biasanya nih Bang, biasanya nih orang yang mengalami kasus kekerasan seksual atau pelecehan itu biasanya berpikir bahwa ini adalah aib. Jadi keluarga juga berpikir ini adalah aib. Jadi banyak orang yang menyembunyikan seperti itu. Hingga akhirnya gini, keluarlah barangkali Permendikbud ini yang menjadi yaitu pro kontra tadi Bang. Dan sore hari ini saya dan teman-teman pengen nih melihat perspektif Abang sebagai wakil rakyat daripada kita semua ini, bagaimana Abang menyoroti kasus yang maksudnya isu ya, melihat kasus yang banyak terjadi kekerasan seksual di Indonesia, kemudian juga menyoroti ya pro kontra yang sedang terjadi di masyarakat kita. Oke, Bang, silakan kepada Bang Dempo. Terima kasih Adek Ulan. Terima kasih Adek Ulan. Siap. Nih teman-teman yang lihat langsung live ini, Teman-teman yang lihat langsung live ini Wahyu Wulandari ini ada saya yang saya banggakan sekarang udah bikin buku. Yang lupa beli bukunya. Yang lupa beli bukunya. Kalau uang dari buku ini untuk BS2-nya ini. Dari buku ini untuk BS2-nya ini. Amin. Amin. Pada beasiswa ada ya. Pada beasiswa ada ya. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Udah lama nggak jumpa nih sama ada saya Wulan ini secara fisik. Secara langsung ya, Kayaknya udah satu tahun deh ya. Kayaknya udah satu tahun deh ya. Selesai kuliah. Selesai kuliah. Selesai kuliah 2019. Merantau dia. Ini udah Merantau dia. 2 tahun berlewat ya Bang. Kayaknya terakhir ketemu di mana gitu. Iya. Sudah lama sekali Bang. Orang-orang yang merantau tuh para pejuang. Orang yang merantau tuh para pejuang. Masya Allah, benar. Orang punya mental ini masih berjuang. Perubahan, karena dia punya visi bagaimana kembali ke daerahnya. daerahnya. Iya. Doain. Dulu Nabi juga merantau juga Nabi kan hijrah dia. Merantau juga Nabi kan hijrah dia. Benar. Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Iya. Hijrah juga ya. Iya. Sekarang ini kita ada hijrah yang terbalik ini dengan Permendikbud 30 ini kan. Karena mestinya menteri ini kan dia mengaku tentang kampus ini. Karena kampus ini kan punya 3 penting, yaitu pengajaran, pendidikan, dan penelitian. Tidak perguruan tinggi. Mestinya dia bikin Permendagri soal itu apa? Soal itu harusnya. Permendagrinya jangan soal seks gitu kan. Karena aturan sudah jelas. Kampus ini adalah pengajaran pendidikan. Yang ketiga baru pengabdian. Iya. Saya aneh juga sih banyak ormas besar. Kok tidak ada peran memberikan filter dalam pengurusan peraturan menteri ini kan. Kita punya ormas besar, ada MUI, ada Muhammadiyah, ada NU. Ini ormas Islam. Yang Islam pun juga banyak. Karena Permendikbud ini bukan hanya berdampak pada umat Islam, tapi juga berdampak pada umat keagamaan. Saya meyakini semua ajaran itu melarang seks bebas gitu kan. Apalagi di kampus. Dulu tahun 2007 populer ada buku namanya Kampus Undercover. Iya, Kampus Undercover. Iya. Ya, di buku itu dijelaskan bagaimana para mahasiswi, mobil dosennya, dia cukup menyediakan tujuannya dapat A kan begitu kan. Ada dosen dengan mengancam kalau siswinya dengan bagus maka dia batal dengan mahasiswi. Ini kayaknya ada penggemarnya Mbak Ulan ya. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam teman-teman semua. Azizul Fikri. Iya, saya membaca Permendikbud ini kemarin sudah agak aneh kan. Karena pasti menteri itu kan bukan dia langsung yang menuliskan. Dia punya ahli, punya staf ahli, dan pasti
ada kajian terlebih dahulu. Mestinya meminta pendapat dari kalangan-kalangan yang expert, yang ahli di bidang itu kan. Soal kampus mestinya dia bertanya dengan kalangan kampus. Apakah itu misalnya rektor, atau mungkin perwakilan mahasiswanya kan begitu. Secara tidak nampak oleh kita memang budaya kampus yang plural itu sudah lama ada. Tapi tidak sepulgar ini kan. Kalau ini kan dengan adanya Permendagri ini memvulgarkan. Walaupun secara kita berpikir positif, ini adalah cara mungkin Pak Menteri membuka pikiran kita. Inilah fakta yang terjadi di kampus hari ini. Sehingga kita terbuka mata kita. Oh, ini ada fakta yang mesti kita sikapi bersama. Saya memang sejak awal nggak setuju sekali kalau Nadiem menjadi menteri. Walaupun dia cerdas, tapi dia bukan dari kalangan pendidik. Karena menjadi menteri bidang pendidikan itu masih ada arus. Bagaimana dia punya jiwa mengajar dan mendidik. Karena memang tentang menteri pendidikan, kebudayaan dan ristek. Menteri pendidikan, kebudayaan, ristek. Nantilah kita bicara agama ya, Dek. Bicara budaya saja lah. Dalam budaya kita jangankan yang vulgar seperti itu ya. Kita lewat depan orang tua kita tunduk kan gitu. Ini budaya timur kita. Ini budaya timur kita. Betul sekali, Bang. Dulu abang ingat betul kalau saya masih SD. Kalau guru lewat kita nyuruh nggak berani depan dia gitu kan. Saking hormatnya gitu kan. Sekarang kan beda nih mahasiswa. Dosennya di depan dia malah enteng kan. Adabnya hilang. Iya. Itu belum terbit Permendikbud loh kan. Iya, benar-benar. Apalagi dengan terbitnya Permendikbud 30 ini, mahasiswa yang tanda kutip makin berdaya dia kan. Kasihan nanti pada dosennya kan. Nanti kalau dosennya marah dengan mahasiswa, kenapa begini? Dia bilang, kenapa nih pakai undang-undang? Kan sama suka kan katanya. Kebebasan seks ini bukan soal suka sama suka, tapi ini soal adat, soal budaya, nilai ideologi bangsa, baru yang tertinggi nilai agama. Kita bicara pertama adab. Beradabkah seorang mahasiswi atau mahasiswa yang tidak sopan terhadap lawan jenisnya atau dosennya atau atau mungkin orang tuanya? Ini bicara adab. Yang kedua budaya kita timur. Budaya kita timur ini walaupun ada budaya-budaya yang memang vulgar secara pakaian, tetap ada batasan tertentu tentang hubungan. Memang misalnya di Bali lebih vulgar pakaiannya kan, secara adat. Tapi kan ada batasan, juga tidak boleh mereka itu saling ganggu. Tetap ada harmonisasi kan. Yang kedua. Yang ketiga kita bicara ideologi negara kita. Itu Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil ini artinya kan harus menghargai semua budaya yang ada kan. Bukan cuma budayanya Pak Menteri ya. Mungkin Pak Menteri punya budaya sendiri kan begitu. Iya. Kemudian beradab. Para orang tua kita mengatakan bahwa adab itu lebih mulia daripada ilmu. Orang yang beradab itu lebih punya nilai daripada ilmu. Cuma orang punya ilmu kalau tidak punya adab. Kalau ada yang penembuk ini, kita mahasiswa, kita S2, kita IPK-nya 4, kalau nggak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Nah, ini kita belum kaji pasal per pasal ya. Itu fondasinya kan. Kira-kira enak nggak kita misalnya ketemu teman di kampus dengan vulgarnya dia misalnya berciuman, berpelukan di depan kelas kita kan, atau mungkin di halaman parkir kita. Ya malah nggak pernah karena nggak suka kan. Dikatakan menangnya kalau terpaksa kan. Iya, Begitu. Benar. Ini dulu kan. Sekarang itu kalau Nanti misalnya Wulan jadi dosen lagi ngajar. Mahasiswanya berpelukan kan. Ya.
terganggu yang lain kan. Iya, benar. Terganggu yang lain kan. Gitu. Kalau misalnya mereka Kalau di tempat misalnya mereka masing-masing mereka di di tempat rumahnya, mereka masing-masing di walaupun melanggar rumahnya, adab, tapi walaupun tertutup. melanggar adab, tapi tertutup. Ini diflurkan boleh Ini terbuka, diflurkan sangat boleh terpaksa. Begitu terbuka, kan. sangat terpaksa. Begitu. Bahkan dalam permenduk Bahkan ini dalam tafsirnya permenduk mengatakan ini, boleh saja tafsirnya masjid dari mengatakan Bapak boleh kaya di saja kampus. masjid dari Bapak kaya di kampus. Sangat terpaksa kan gitu kan. Sangat terpaksa kan gitu kan. Nanti ada mahasiswi Nanti pakai ada bikini ke mahasiswi kampus, pakai bikini ke kampus. yang nggak dilarang. Dosen Yang malah nggak ini ada dilarang. aturannya kan Dosen gitu. malah ini ada Mungkin aturannya. nanti ada Gitu. mahasiswa Mungkin nanti ada laki-laki dia pakai mahasiswa celana pendek. laki-laki dia pakai celana pendek. Yang nggak dilarang, nggak terpaksa kan Yang begitu kan. terpaksa kan begitu kan. Begitu deh Wulan. Begitu deh Wulan. Iya. Jadi kita emang kalau nantilah ada mengkaji soal pasal kan. Nantilah mengkaji soal Mengaji pasal kan. secara itu dulu udah aneh kan. Secara itu dulu udah aneh kan. Saya memang mengatakan sejak awal memang Saya memang mengatakan sejak nggak awal pantas memang nggak ada jadi menteri ini. nggak pantas nggak Begitu kan. ini. Oh, Begitu kan. oke Iya. Abang. Jadi memang Iya. track record juga ya Bang ya. Melihat track Iya. record beliau yang memang Iya. bukan dalam jalannya itu track recordnya di dunia pendidikan. Jadi mungkin beliau tidak pernah ya merasakan yang namanya mendidik, mengajar dan sebagainya ya Bang. Barangkali seperti itu ya. Iya. Dia kan murni Jadi bisnis memang, Bang, kapitalis. Dia kan murni bisnis kapitalis. Oh iya, betul sekali ya Bang. Jadi memang Dia abang belum dari pernah bikin awal buku kayak itu Wulan memang gitu Dia ya. belum pernah bikin buku kayak Wulan gitu kan. Kenapa? Kenapa Bang? Belum pernah bikin buku dia. Belum pernah bikin buku dia. Mungkinnya Pak Menteri itu sudah Iya, pernah iya. bikin buku, Mungkinnya Pak sudah Menteri itu pernah sudah pernah bikin mengajar. buku, sudah pernah mengajar. Minimal Iya. pernah guru TK lah minimal kan. Pernah guru TK Jadi lah dia tahu minimal kan. bagaimana cara mengajar. Jadi dia tahu bagaimana cara mengajar. Iya. Karena orang itu dikatakan ahli Karena orang kalau itu dia dikatakan mampu ahli dan kalau dia melakukan mampu dan melakukan. dan berhasil. Mampu Dan berhasil. melakukan dan berhasil Iya. ya Bang. Itu orang ahli Jadi namanya. emang ada. Itu orang ahli namanya. Iya. Sedangkan sesuatu hal itu berikan kepada Sedangkan ahlinya. suatu hal itu berikan kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Kalau bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Iya, Begitu. betul sekali ya. Kalau bukan Begitu. ahlinya, kalau bukan ahlinya menangani sesuatu itu maka tunggulah kehancuran ya Bang. Ya betul sekali. Iya. Dan Kita Iya. punya banyak Dan profesor, Kita punya banyak profesor, banyak dokter, punya banyak mantan rektor, punya banyak mantan rektor, punya guru berprestasi. Kenapa nggak punya ini jadi guru menteri kan? berprestasi. Kenapa nggak ini jadi menteri kan? iya, iya. Misalnya kenapa nggak mantan ketua Misalnya, PGRI kenapa nggak nasional mantan ketua PGRI nasional jadi menteri kan? jadi menteri kan? Begitu deh. Jadi ini juga Begitu deh. ini ya Bang, menjadi persoalan juga ya barangkali ya. Karena track record beliau, kemudian jejak lah istilahnya jejak rekam beliau memang di dunia pendidikan barangkali. Dan memang gini Bang, kalau kita belum masuk ke pasal nih ya, kita masih ini berbicara soal kulit-kulitnya saja. Nih kalau kata Pak Menteri nih, sebetulnya dalam pembuatan Permendikbud ini ada 3 inovasi yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama adalah pembentukan satgas. Nah, pembentukan satgas, kemudian yang kedua adalah dituliskannya 20 kategori yang termasuk dalam kategori perilaku kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah ingin melibatkan semua sivitas akademik. Tapi yang jadi permasalahan juga Bang ini soal pembentukan satgas ini. Banyak orang yang kontra soal pembentukan satgas ini, kenapa tidak melibatkan satu misalnya ormas agama pun, padahal ormas agama yang besar yang dari dulu itu sudah concern istilahnya untuk pencegahan kekerasan seksual. Nah ini yang menjadi catatan juga seperti itu. Dan kalau kita masuk lagi ke kategori kekerasan seksual yang dimaksud di sana itu juga lebih apa ya, bisa dibilang banyak sekali multitafsir yang kemudian barangkali Abang sudah membaca ya, bagaimana ada unsur seksual consent, persetujuan. Jadi tidak bisa disebut kekerasan seksual jika di dalam sana tidak ada persetujuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya setuju, ya. Jadi kalau misalnya setuju nih, jangan sampai nih ada kasus ya karena suka sama suka. Artinya kayak apakah ini bakal membuka masalah yang baru kayak gitu Bang. Nah, untuk pembentukan satgas ini sendiri, nah menurut Abang ini seperti apa? Karena memang tidak ada sampai sekarang pun dikatakan tidak melibatkan satu ormas agama pun. Padahal yang namanya kita ingin membentuk yang akhlak ya. Pak Menteri juga bilang pengen
mahasiswa itu di dunia pendidikan, di dunia kampus itu punya akhlak yang mulia, sedangkan agama tidak dilibatkan sedikit pun di sana. Itu seperti apa, Bang? Iya. Menurut pandangan Abang? Iya. Kan begini simpelnya. Walaupun menteri tidak melibatkan ahli agama, minimal dia pakai ideologi Pancasila, gitu kan? Ya, ideologi Pancasila, oke. Kalau mungkin Pak Menteri belum kenal agama, kan gitu kan? Tapi kan minimal dia tes menteri kan dulu lolos Pancasila kan? Ketika presiden mengangkat peraturan menteri kan dia tes tuh, apa nggak Pancasila, tahu nggak ideologi bangsa, tahu nggak makna Bhinneka Tunggal Ika, tahu nggak visi apa Indonesia merdekanya apa kan? Kan begitu. Baru yang lebih tinggi nilai agama. Kan begitu. Ya kan begini misalnya, dikatakan bahwa dalam seksual konsen itu bahwa kalau ada dua pasangan atau satu pasangan laki-laki perempuan melakukan seks tanpa terpaksa ya boleh saja, tidak melanggar. Yang melanggar itu kalau keterpaksaan, misalnya sang perempuan menolak. Tuh. Ini kan aneh. Tapi sama saja dengan membolehkan artinya kan. Atau lu suka gitu kan. Iya benar. Kan begitu. Jadi, nah, memang ya Bang, di ruang privat saja itu melanggar. Oh iya. Banyak sering dikatakan dulu kos-kosan menjadi sarang bebas. Itu ketika cerita kampus ada cover gitu kan. Apalagi ini bicaranya sudah ruang publik. Mahasiswa di kampus melakukan boleh, asal nggak terpaksa. Yang melanggar tuh kalau terpaksa. Misalnya sang laki-laki membuka baju perempuannya nolak, baru melanggar. Kalau perempuannya happy, nggak melanggar. Maka nanti akan terjadi banyak mahasiswi pakai baju bikini ke kampus kan begitu kan? Oke. Jadi ini nanti istilahnya bakal jadi permasalahan yang baru ya Bang kalau misalnya ini pasti. Kenapa? Begini kenapa? Mahasiswi yang merasa tidak terpaksa, kampus boleh pakai baju bikini. Ketika disentuh oleh laki-laki dia nggak marah, nggak masalah. Maka akan menjadi tren. Ketika menjadi tren, menjadi kebiasaan. Ya kan? Lama-lama, laki-laki yang memandang perempuan berjilbab di kampus, sama saja dengan memandang perempuan nggak berjilbab di kampus. Nggak ada bedanya. Iya. Begitu, karena ketika ada berjalan dua perempuan, satu pakai jilbab, satu berjilbab full, satu pakai baju bikini, makanya kesamaan kesama kan begitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah orang dosen laki-laki konsen mengajar di kelasnya? Kan terganggu. Iya benar. Sinyal ya, Bang? Melihat mahasiswanya di kelas, masuk adegan yang nggak senonoh, mungkin berpelukan, berciuman di ruang kelas, dosen nggak bisa marah. Karena mereka suka kan begitu kan? Betul, konteksnya mereka berdua nggak masalah, tapi konteks yang di lingkungannya orang terganggu belajar, lingkungan terganggu. Dan adanya pergeseran budaya. Budaya timur kita akhirnya menjadi budaya umum dunia barat. Padahal kita sejak dulu kecil, TK, SD, SMP diajarkan bahwa kita jangan mengikuti budaya westernisasi. Iya, betul sekali, Bang. Sekarang menteri malah membuka ruang itu kan? Ini agak aneh memang menterinya, makanya mesti diganti menterinya. Ini bukan, itu pertama soal hubungan deh. Yang kedua nanti biar saja orang timbul menjadi transgender, LGBT, laki-laki sama laki-laki mungkin berciuman di kampus, perempuan sama perempuan berciuman di kampus, jadi biasa kan begitu kan. Bahkan mungkin nanti ada mahasiswi dengan dosennya di kelasnya begitu, dengan perempuan biasa saja kan. Jadi kan kita, nah ya,
Ya gimana ya? Kebayang nggak Pak Menteri itu kalau Kebayang dia yang nggak Pak ngajar Menteri kelas itu kan? kalau dia yang ngajar kelas kan? Lagi mengajarkan Iya, Bang. misalnya tentang Mengajarkan misalnya tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila, tiba-tiba mahasiswinya pakai baju begini di kelasnya kan? mahasiswinya pakai baju begini di kelasnya kan? Kita nih bikin aturan Kita nih yang bikin ketat aturan saja, yang masih ketat banyak yang saja, melanggar, masih banyak yang melanggar. ya kan? Kampus dilarang Kampus pakai kaos, dilarang masih ada pakai kaos kaos, orang kan? masih ada kaos orang kan? Iya. Kampus dilarang perempuan baju ketat, Kampus masih dilarang banyak yang baju perempuan ketat. baju ketat, masih banyak yang baju ketat. Iya. Misalnya kampus Islam lah misalnya. Misalnya kampus Islam Wajib pakai jilbab. Wajib pakai Masih ada jilbab. juga yang keluar gerbang lepas Masih ada jilbab kan juga gitu yang kan? keluar gerbang lepas jilbab kan gitu kan? Apalagi memang Permendikbud ini Apalagi membolehkan memang terbuka Permendikbud ini semuanya. membolehkan terbuka semuanya. Iya, bener, Bang. Pasti Wulan Jadi memang agak Pasti Wulan gimana nanti ketemu teman-teman di kampus kan? gimana nanti ketemu Dulu teman-teman di saja kampus kan? iya. Wulan Dulu saja bersama abang. Wulan bersama Wulan abang. pusing lihat kampus hari ini kan? Wulan pusing lihat kampus hari ini kan? Apalagi Iya, sekarang kan? makanya ini Apalagi sekarang kan? sebetulnya sebuah apa ya, Bang, istilahnya membayangkannya saja itu sudah menjadi hal yang menakutkan. Sampai ada teman saya yang kemarin ini apa namanya ikut diskusi juga ya, istilahnya kita ngobrol, katanya saya aja yang udah kayak gini aja gimana nanti kalau misalnya Permendikbud ini bisa misalnya legal, duh kacau katanya kayak gitu. Jadi memang merupakan suatu yang sangat menakutkan ke depannya. Jadi tapi Bang memang ada sebagian orang yang misalnya kayak pro terhadap aturan ini mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk kita memberantas kekerasan seksual kayak gitu. Kapan lagi? Karena ya bermacam-macam dalih seolah memang orang-orang yang misalnya terhadap Permendikbud ini seolah-olah ini tidak memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual dan sebagainya. Ibaratnya juga istilahnya mendukung adanya kekerasan seksual nih. Ini gimana nih Bang? Padahal ya sebetulnya kalau secara saya lihat orang-orang yang kontra itu adalah sebetulnya orang yang sangat menentang adanya kekerasan seksual kayak gitu. Tapi bukan berarti ini juga mengizinkan adanya masalah baru istilahnya. Ibaratnya kita pengen menambal sebuah lubang atau celah nih, tapi dengan membuka celah yang lebih besar atau permasalahan yang lebih besar. Ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan juga memang Bang, orang juga sekarang itu kayak secara sederhana ya Bang, barangkali dalam pasal yang yang persetujuan korban atau seksual consent tadi, itu kan orang menafsirkan ya Bang ya. Jadi kayak kalau analogi sederhananya, misal ada tontonan yang dikatakan boleh ditonton untuk 18 tahun ke atas. Jadi kita berpikirnya nih, terutama ya, kalau saya sebagai masyarakat awam atau masyarakat umum itu berpikirnya bahwa oh jadi kalau yang umurnya 18 tahun ke bawah tidak boleh menonton. Nah, sama juga kayak yang ini misalnya meraba, menyentuh, memegang tanpa persetujuan korban. Oh, jadi kalau misalnya setuju, it's okay, tidak bisa disebut sebagai kekerasan seksual. Nah, itu Bang. Ini yang jadi permasalahan. Dan juga gini Bang, yang saya baca juga secara material, dikatakan kalau kita berbicara hierarki perundang-undangan di Indonesia, sebetulnya definisi kekerasan seksual yang ada di Permendikbud ini sebetulnya mengadopsi definisi yang ada di RUU PKS yang saat ini sedang berubah RTPKS ya. RTPKS kalau tidak salah rancangan tindak penghapusan kekerasan seksual, dan memang saat ini katanya sedang berada di pembahasan tingkat 1 di DPR. Nah, artinya Permendikbud ini sebetulnya berada di bawah undang-undang ini yang saat ini sedang dibahas. Ini seperti apa, Bang? Kita butuh informasi barangkali teman-teman juga. Tata undang-undang itu pertama Undang-Undang 45 ya. Pertama Undang-Undang 45 ya. Kemudian turun kembali menjadi undang-undang. Fondasinya. Kemudian turun lagi menjadi peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada namanya baru Permendikbud gitu kan. Baru turun lagi namanya ada perda.
Bagaimana mungkin seorang menteri membuat Permendikbud sedangkan undang-undang yang disahkan? Ini sama saja dengan mendahului aturan yang belum dibahas. Iya. Kan begitu. Dulu kita di Bengkulu sudah beramai perda perlindungan perempuan dan anak. Kenapa? Karena memang perempuan anak itu lebih rentan mengalami kekerasan kan. Ada RT, pelecehan seksual. Dulu kita ingat di Curup ada seorang anak kecil di perkosaan rame 2 orang kan. Iya. Ini kan luar biasa biadabnya kan. Nah, secara konteks agama, di ruang privat pun sudah melanggar. Apalagi di ruang publik. Gitu. Nah, tadi orang meraba, memegang, menyentuh, tidak melanggar kalau bersama suka. Iya. Kalau ada yang nolak baru melanggar. Iya. Maka logikanya nanti itu akan hilang namanya seksual. Ada adalah yang muncul apa? Kelambutan seksual namanya. Kan begitu kan? Karena dia suka sama suka dan pamerkan, kan gitu kan? Iya. Nah, oke dia berdua, tapi yang mereka kan begitu pengaruh. Iya. Kan begitu. Maka nanti efeknya akan ada muncul keroyokan seksual kan begitu kan? Oh ini, Masya Allah. Wah, Iya kan? sekali ya definisi. Karena mereka ya, tadi sang perempuan dia bikinnya hanya untuk dia dan cowoknya, tetapi berdua. Tapi kan cowok-cowok aja juga melihat, terpengaruh kan? Maka yang lain berpikir, enak betul cowok itu kan? Kok dia sendiri itu kan gitu kan? Makanya kan bahaya. Dosen sedang mengajar dosen agama, lagi mengajarkan tentang agama di kampus, di ruang GB, muncul mahasiswanya pakai begini kan? Dengan cowoknya. Mau marah nggak bisa, karena ada Permendikbudnya kan? Iya, kan ada Permendikbud ya. Nah, itu konsep budaya deh. Kalau konsep agama, saya katakan tadi bahwa kalau memandang seks sama suka itu boleh, ini orang sudah tidak beragama kan begitu kan? Apalagi kekerasan kan? Kekerasan saja nggak boleh, apalagi kekerasan. Makanya begini sebenarnya, Permendikbud ini nggak usah atur itu, cukup bikin aturan dilarang seks bebas. Udah. Itu aja kan? Privat aja nggak boleh, apalagi bebas gitu kan? Iya benar-benar. Ya minimal kita atur jangan di ruang publik lah gitu kan. Kalau di ruang privat kan nggak nampak. Walaupun itu melanggar juga kan. Misalnya di rumah dia, di hotel, itu cuma dia berdua yang tahu kan. Walaupun juga nggak boleh. Tapi kan minimal tidak mengganggu publik kan begitu. Nah kalau Permendikbud ini jelas, ini boleh mempertontonkan di publik kan begitu. Iya. Jadi seolah-olah permisif terhadap kebebasan seks ya Bang. Iya. Seakan-akan memang nanti budaya kita ini, ya ini kan boleh saja nggak mengganggu. Berarti ada pertumbuhan ekonomi kan gitu kan. Top seks itu kan ruang pribadi mereka kan begitu. Bagi negara yang penting ekonominya maju, mahasiswanya pintar, IQ-nya tinggi. Kan begitu. Sama seperti dunia barat, mengatakan bahwa mereka tidak butuh pernikahan, yang penting bisa sama suka kan gitu kan. Sedangkan kita nih jelas negara kita berdasarkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Pak Menteri sudah melanggar ideologi negara. Kalau melanggar negara, artinya memberontak pada negara, maka wajib diganti menteri. Layak di penjara Pak Menteri sebenarnya. Iya. Kan begitu. Oke. Jadi ini Bang, artinya kalau Abang melihat secara substansi isi daripada Permendikbud ini, apakah sebetulnya ini mencerminkan nilai-nilai dasar negara kita, di mana tadi kan kita ada Pancasila, sila satu ketuhanan, berarti sila satu menyertai sila yang lain. Sebetulnya apakah secara substansi ini sudah mencerminkan nilai-nilai yang ada di Indonesia? Seperti itu Bang. Menurut Abang seperti apa? Orang yang sudah paham agama, ya kan? Tahu betul ini melanggar. Orang yang nggak paham agama, tapi paham adat budaya, tahu betul nggak melanggar.
Tahu betul dia melanggar. Apalagi Pak Menteri kan levelnya menteri. Pak Menteri kan levelnya menteri. Pasti lolos training jadi menteri kan begitu kan. Wajib hafal Pancasila, butir-butir Pancasila, filsafat negara, ideologi bangsa. Poin mana di sini yang mencerminkan ini ideologi Pancasila? Tidak ada. Tidak ada. Begitu. Kampus itu punya badan hukum sendiri. Yang sudah jelas ideologinya sudah Tridharma perguruan tinggi. Pengajaran, pendidikan, dan pengabdian. Transfer knowledge pengetahuan, budaya kepribadian karakter diri, dan nilai-nilai pengabdian. Bagaimana seorang mahasiswa memahami pendidikan kalau dia dikenalkan dengan budaya yang sangat bebas seperti ini? Bagaimana seorang mahasiswa mengenal karakter ideologi bangsa kalau ada Permendagri mengatakan apa bebas atau enggak, asal tidak saling menolak atau sama suka? Ada sama saja dengan membolehkan silakan kamu berhubungan di publik asal sama suka. Iya, benar sekali. Orang yang melakukan hubungan privat saja itu mengganggu. Apalagi dibolehkan secara publik. Ketiga, pengabdian. Nanti tiba-tiba mahasiswa UNIF mau bikin KKN. Iya. Di sekrenya dia bikin sek bebas, kumpul kebo. Kan maka dia memberikan contoh bagi anak muda di situ bahwa wah mahasiswa saja boleh kumpul-kumpul sama suka. Mengapa Kades bingung kan? Pak Imam bingung bagaimana melanggar melarang. Sedangkan anak KKN hanya membolehkan. Sekrenya sek bebas. Begitu. Kalau kontesnya ideologi bangsa Pancasila, maka saya katakan bahwa di pasal 1 dalam pasal 5 itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Apakah semua pasal ini melanggar? Enggak. Tapi banyak poin yang mencerminkan membuka pelanggaran ideologi bangsa. Begitu. Maka ini fungsi Badan Ideologi Negara BPIP untuk kembali training Pak Nadiem. Iya betul sekali ya Bang ya. Tapi nih Bang, kata Pak Nadiem nih, kita tidak ada melegalkan perzinahan dan sebagainya. Untuk orang-orang yang pro terhadap hal ini, mereka mengatakan ya tidak ada melegalkan zina, karena memang kalau secara materi kita baca memang tidak ada kan istilah kata-kata yang memperbolehkan zina. Ini soal frase deh, soal frase kalimat hukum. Iya. Memang nggak ada kalimat silakan kamu bebas. Iya, betul sekali. Tapi kalimatnya adalah kalau tidak terpaksa itu nggak melanggar. Maka tafsir artinya apa? Boleh. Boleh, iya. Sama begini, saya nggak melarang Wulan mencuri. Tapi kalau Wulan mencuri asal yang tahuan. Iya. Tapi saya membolehkan Wulan mencuri kan? Iya. Kan begitu. Betul. Sama begitu maknanya kira-kira. Iya. Emang iya ya Bang, betul. Jadi memang Bang, secara yang saya baca juga nih Bang, sebetulnya negara kita ini memang masih banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Contohnya misalnya kayak dalam pasal 284 KUHP yang saya baca, sebetulnya definisi zina pun masih bermasalah karena kita masih mengadopsi aturan Belanda. Dikatakan di sana zina itu adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan seorang perempuan atau laki-laki yang telah kawin, Bang. Yang telah kawin dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya. Artinya di sini juga bermasalah, Bang, karena zina itu bisa dikatakan ketika orang itu telah kawin. Saya pun juga istilahnya baru-baru ini melihat, ternyata ada juga permasalahan sebetulnya yang terjadi di Indonesia ini. Karena definisi zina aja masih bermasalah. Artinya orang-orang yang belum kawin, belum menikah istilahnya Bang, ketika melakukan persetubuhan ataupun melakukan istilahnya zina tadi, maka itu tidak bisa dihukum secara pidana. Nah ini saya bingung nih kayak, ya ampun ternyata seperti ini ya.
negara kita. Jadi masih eh, sibuk dengan aturan-aturan yang saat ini belum ada berkesudahan lah istilahnya seperti itu, Bang. Bagaimana kita akan membangun nanti bangsa kita, Ya, kemudian generasi kita yang karena saat ini. begini, Karena Dinda Wulan, begini, yang membentuk undang-undang ini yang kan membentuk undang-undang ini kan jadi begini ya Dinda Wulan, Jadi bahwa begini yang ya Dinda menyusun Wulan, undang-undang itu bahwa yang adalah menyusun anggota undang-undang DPR itu adalah RI dan anggota presiden. DPR RI dan presiden. Mm-mm. Presiden mewakili pemerintah Presiden yang mewakili diwakilkan pemerintah dengan menteri. yang diwakilkan dengan menteri. Kemudian ada anggota DPR RI Kemudian ada anggota yang DPR dipilih RI oleh rakyat yang melalui dipilih partai oleh politik. rakyat melalui partai politik. Anggota DPR RI ini dia Anggota bernaung di DPR partai RI politik ini dia yang bernaung punya di partai politik ideologi yang punya masing-masing. ideologi masing-masing. Mm-mm. Kan begitu. Yang mewakili Begitu. konstituen Yang mewakili sesuai dengan daerah konstituen masing-masing. sesuai dengan daerah yang masing-masing. Dalam penyusunan Dalam undang-undang penyusunan selalu punya kepentingan. undang-undang selalu punya kepentingan. Kan begitu. Kan begitu. Maka ini ketika lolos Maka pasal ini itu ketika lolos pasal menolak itu kepentingan menolak titipan negara kepentingan pluralis. titipan negara pluralis. Makanya mestinya pintu Makanya gerbang mestinya perubahan pintu itu gerbang bukan di perubahan undang-undang, itu bukan di undang-undang, tapi di pemilu. tapi di pemilu. Mm. Mm-mm. Mestinya orang-orang baik, Mestinya orang-orang baik, mahasiswa aktivis yang mahasiswa cerdas, aktivis yang punya cerdas, adab agama yang punya adab baik, agama yang para baik, ulama harusnya para ulama mencalon harusnya menjadi anggota mencalon DPR RI. menjadi anggota DPR RI. Sehingga dia terlibat Sehingga merumuskan dia undang-undang terlibat ini. merumuskan undang-undang ini. Jangan kita hanya menyalahkan DPR yang Kita sekarang, hanya tapi menyalahkan ayo DPR yang terjun sekarang, tapi politik, ayo kita terjun jadi politik, anggota DPR, kita jadi benahi anggota itu. DPR, kita benahi itu. Iya. Kan begitu. Kalau kita hanya Kan ngomong-ngomong di begitu. luar, Kalau nggak kita akan hanya ngaruh. ngomong di luar, nggak Karena akan mereka ngaruh. yang rapat, Iya. Karena mereka yang yang membahas. rapat, Kita mereka yang mau demo membahas. bukan orang pun Kita mau percuma. demo bukan orang pun percuma. Karena kita nggak terlibat Iya. ikut tanda Karena tangan kita di nggak ruangan itu. terlibat ikut tanda tangan di ruangan itu. Mm-mm. Contoh ini ya. Kita Contoh ribut ini sekarang ya. ini kan ulama Kita ribut ribut, sekarang ini kan aktivis ribut. ulama ribut, Tapi kan aktivis Pak ribut. Nadiem Tapi kan dia yang Pak buat ini. Nadiem dia Dia yang kayak buat saya nggak ini. dengar aja kan gitu kan. Dia kayak saya dengar aja kan gitu kan. Mm-mm. Nah, apa salahnya Nah, dulu pas apa Pak salahnya Jokowi bikin dulu pas kabinet, Pak Jokowi bikin kabinet, ini para ormas Islam ini para tidak orang memberikan Islam tekanan tidak agar memberikan menterinya tekanan dari agar kalangan menterinya dari pendidik kan begitu kan. kalangan pendidik kan begitu kan. Mm-mm. Nah, jadi begitu caranya. Jadi begitu caranya. Iya. Kalau undang-undang ini kan memang Kalau warisan undang-undang ini kan Belanda, memang warisan Belanda, maka mesti ada namanya maka amandemen mesti ada undang-undang. namanya amandemen undang-undang. Mm-mm. Kalau tadi dikatakan misalnya perzinahan Kalau itu tadi adalah dikatakan misalnya hubungan perzinahan itu seksual adalah hubungan bagi seksual orang yang telah bagi menikah orang yang dan telah berhubungan menikah dengan perempuan dan lain berhubungan dengan perempuan lain atau laki-laki lain yang juga atau sudah laki-laki menikah. lain yang juga sudah menikah. Jadi kalau mahasiswa Jadi kalau nggak melanggar mahasiswa dong, nggak melanggar dong, kan belum Iya, nikah. makanya ini. kan belum nikah. Ya makanya nanti tidak bisa Makanya akhirnya begini, dihukum dong, Bang. bagi Makanya para akhirnya begini, mahasiswi bagi kampus, para mahasiswi mumpung kita kampus, belum nikah katanya kan, nggak mumpung melanggar kita belum nikah, undang-undang. ya kan, nggak melanggar undang-undang. Iya. Kasihan nanti Aduh, ibu kosnya kan. mengerikan. Kasihan nanti ibu kosnya kan. Aduh, mengerikan, Bang. Kan Kita begitu. saat ini aja udah Kan begitu. sangat mengerikan, apalagi kalau misalnya Permendikbud ini bisa dilegalkan. Kayaknya akan lebih mengerikan. Kita nggak tahu nanti masa depan atau generasi lah seperti kami dan adik-adik barangkali nggak tahu ke depannya seperti apa kayak gitu, Bang. Jadi memang kalau saya membayangkan ini merupakan sebuah, kalau misalnya legal ini bisa jadi sebuah bencana yang besar terhadap peradaban kita, generasi kita untuk ke depan kayak gitu, Bang. KUHP tadi soal perzinahan, KUHP tadi soal Permendikbud Permendikbud seks bebas ini seks ini bebas adalah ini, cara merubah ini budaya adalah bangsa yang cara merubah sistematis. budaya bangsa yang sistematis. Kalau dahulu Barat merubah budaya Kalau kita dengan dahulu tonton Barat televisi merubah budaya misalnya kita kan, dengan tonton televisi misalnya kan, dengan film-film, dengan film-film, dengan ekspor pakaian. dengan ekspor pakaian. Sekarang nggak lagi, mereka sudah Sekarang merubah nggak negara lagi, kita mereka dengan sudah merubah sistem, negara kita yaitu dengan peraturan sistem, menteri dan yaitu undang-undang. peraturan menteri dan undang-undang. Iya. Dulu saya ingat betul beberapa tahun yang lalu Dulu saya ingat pernah betul ada beberapa tahun yang himbauan lalu, dari pernah ada himbauan Dewan Terdekat dari bahwa
pemerintah pusat bahwa masjid dilarang menghidupkan masjid toa dilarang keluar menghidupkan toa keluar Iya, karena iya takut Bang, mengganggu betul. karena takut tetangga. mengganggu tetangga. Mm. Ini kan sama saja kalimat Ini begini, kan sama saja kalimat masjid begini, dilarang dakwah kan begitu kan? masjid dilarang dakwah kan begitu kan? Iya, iya, betul, betul Sedangkan sekali. tujuan azan itu kan Sedangkan pakai toa biar orang tujuan dengar. azan itu kan pakai toa biar orang dengar. Nah kalau Orang tahu ya kita Bang ya. azan pakai Kalau toa nggak boleh orang kita dengar, azan ya pakai toa nggak boleh gimana? orang dengar, ya gimana? Iya. Walaupun sudah ada teknologi sekarang kan Walaupun mungkin sudah kita ada pakai azan teknologi sekarang PHP kan kan mungkin begitu kita pakai kan? azan PHP kan begitu. Iya, iya, iya. Kan begitu. Kan begitu. Tapi nggak soal siarnya Tapi nggak kan soal begitu. siarnya kan begitu. Jangan-jangan nanti pasca Jangan-jangan nanti Permendagri ini pasca kalau tidak ada yang Permendagri menggugat, ini, tidak ada kalau yang tidak ada yang protes, menggugat, nanti tidak akan ada yang muncul protes, undang-undang nanti akan muncul undang-undang ya mengatakan bahwa undang-undang ya, dilarang mengatakan bahwa berjilbab di undang-undang kampus dilarang umum. berjilbab di kampus umum. Wah, gawat. Nah, kan bahaya kan? Nah, kan bahaya kan? Kenapa? Karena kampus umum Kenapa? bukan Karena kampus kampus agama. umum bukan kampus agama. Menjadi referensi mereka untuk Menjadi itu kan. referensi Mereka untuk punya itu kan. Mereka referensi. punya referensi. Orang mau nolak, oh benar juga ya, Orang ini kan mau nolak, kampus oh umum, benar juga bukan ya, ini kan kampus kampus agama, umum, bukan bukan pesantren. kampus agama, bukan Maka ada pesantren. undang-undang yang mengatur Maka jangan ada undang-undang yang nggak boleh mengatur wajib pakai nggak boleh jilbab. wajib pakai jilbab. Dulu ingat nggak kita ketika Ahok Dulu jadi ingat gubernur nggak kita DKI, ketika dia Ahok bikin jadi himbauan gubernur bahwa DKI? dilarang Dia bikin berjilbab di himbauan sekolah bahwa umum dilarang kan, berjilbab di sekolah umum kan? Iya. dilarang motong kurban di sekolah umum Dilarang juga. motong kurban di sekolah umum juga. Ini kan sistematis sekali Ini kan sistematis cara sekali mentak bangsa ini. cara mentak bangsa ini. Nah, maka nanti akhirnya akan muncul Maka juga nanti undang-undang akhirnya akan muncul mengatakan juga bahwa undang-undang mengatakan bahwa PNS, pejabat publik, PNS, pejabat tidak publik boleh tidak berjilbab boleh berjilbab karena penduduk Indonesia nggak semuanya karena Muslim penduduk kan Indonesia begitu kan. semuanya Muslim kan begitu Lama-lama kan. begitu akhirnya nanti. Lama-lama begitu akhirnya nanti. Iya, iya. Jadi Yang memang- nanti puncaknya Yang nanti adalah puncaknya dibubarkannya adalah Menteri Agama. dibubarkannya Menteri Agama. Dulu pernah kita ada Mendagri Dulu pernah kita ada memberikan Mendagri usulan memberikan agar KTP usulan agar tidak KTP perlu ada kolom agama kan tidak begitu kan. perlu ada kolom agama kan begitu kan. Itu kan cara-cara sistemik Kan cara-cara yang ingin sistemik memudarkan nilai yang agama. ingin memudarkan nilai agama. Makanya kalau dibiarkan ini bahaya. Makanya kalau dibiarkan ini bahaya. Nah, saya Iya. sebagai Saya alumni kampus Unip makan Presma, alumni ayo dong kampus mas bergerak, Presma, ayo dong mas mumpung bergerak, belum terlanjur ini kan, mumpung belum Begitu terlanjur kan. ini kan. Iya, Yang betul. betul. Dengan kelamaan kita membeli kosan. Yang lama kita membeli kosan. Iya. Dan tapi Bang Begitu. nih, kemarin ada yang sempat Begitu. tanya nih sama saya, sebetulnya Permendikbud ini sebetulnya sudah disahkan atau belum sih Bang? Seperti itu. Ini gimana Bang sebetulnya Permendikbud ini? Atau sudah Kalau disahkan? kalau Permendikbud itu nggak ada bahasa disahkan, Ada bahasa disahkan. karena dia peraturan langsung Karena menteri. dia peraturan langsung menteri. Kalau Kemudian? Perpu, Kalau peraturan Perpu, pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah mesti pengganti diketahui DPR. undang-undang mesti diketahui DPR. Benar begini, idealnya Permendagri Permendikbud itu adalah dia adalah mestinya mestinya susunan teknis tafsir dari undang-undang. tafsir dari undang-undang. Sedangkan RUU PKS-nya belum disahkan. PKS-nya belum disahkan. Iya, betul. Kok sudah ada Kok sudah ada Permendikbudnya? Permendikbudnya? Iya. Kan begitu. Kan begitu. Oke. Ya, begitu ya teman-teman semua. Nanti sekalian aja bikin undang-undang seks gitu bikin kan. undang-undang seks gitu kan. Iya, tapi memang Bang, kalau kita berbicara lagi nih balik ke kekerasan seksual, kita setuju ya kalau misalnya memang ada undang-undang yang betul-betul mengatur tindak misalnya kekerasan seksual, atau ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya bukan lagi kekerasan seksual yang seharusnya kita sebut, tapi kejahatan seksual kayak gitu. Karena kalau kejahatan itu sudah otomatis itu adalah pelanggaran dan dosa kayak gitu. Jadi mestinya memang harus ada ya Bang aturan. Abang belum bicara soal dosa ya, belum bicara soal dosa, belum bicara soal agama ya. Mungkin nanti katanya Pak Menteri nggak paham kan? Kita bicaranya level rendah dulu, level budaya, level ideologi dulu kan. Iya. Takutnya nanti menjadi industri seks kampus. Ini kan kita boleh nih seks bebas di kampus. Jangan-jangan nanti di kantin itu boleh jualan hammer atau bir kan? Asal nggak mabuk dipublikkan begitu kan? Jadi mahasiswa boleh dong bawa wine, bawa bir, asal nggak mabuk gitu kan? Dan nggak ganggu orang lain.
Kamu boleh minum alkohol, jangan yang ngajak, gitu kan? Kan begitu. Iya. Oke. Karena tafsirnya begini, yang penting jangan terpaksa kan? Iya. Kita hanya menyediakan minuman alkohol bagi yang mau saja. Iya. Ya lama-lama kan menjadi budaya. Kebiasaan ya bang ya, lama-lama. Pelan-pelan ya kan, Permendikbud soal seks, nanti akan muncul soal minuman. Lama-lama nanti muncul peraturan menteri dilarang berjilbab di kampus umum. Terus nanti itu gitu naik. Kalau tidak ada kita antisipasi. Kan begitu. Lama-lama nanti tidak boleh ada musola di kampus. Karena kampus ini bukan tempat umat muslim saja, kan begitu kan? Begitu terus nanti lama-lama. Ini lama-lama ya kacau lah kita. Kalau nggak segera ganti menterinya. Jadi aku pengen ini ya menterinya diganti nih. Ganti. Gitu deh. Oke. Mungkin begini ya, di aturan ini banyak yang menentang. Nanti ormas Islam, ormas Buddha, ormas Kristen menentang ini kan. Nanti akan berulang lagi, dia bikin lagi versi lain. Iya. Karena memang saya lihat ini sudah misinya Pak Menteri kan. Karena dia sedang membangun bagaimana industri pendidikan. Saya melihat konsep dia mengatur pendidikan menjadi industri, bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal misi negara kita adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa, bukan industri pendidikan. Kalau ngomong industri berarti pengennya keuntungan nih ya bang ya, keuntungan pribadi atau dampak ya, ujung-ujungnya. Iya. Makanya saya yakin ini pihak-pihak kapitalis dia senang kalau kampus ini jangan tatap muka. Biar laku gadgetnya, biar laku pulsanya, biar laku zoomnya kan. Dan dia mulai masuk ke ruang-ruang privat. Sehingga proses ideologisasi pendidikan itu nggak nyambung. Membangun karakter mahasiswa nggak nyambung lagi karena nggak bertemu muka. Apalagi sudah diatur Permendikbud nomor 30 ini yang membolehkan gitu kan. Nanti mungkin dia sek live boleh saja kan? Oh ya Allah, iya. Asal tidak terpaksa. Ya. Tidak ada unsur pemaksaan. Mahasiswi A dengan mahasiswa A, dia live di IG, mereka berdua, tidak melanggar, karena nggak terpaksa, bersama suka. Iya. Kan begitu. Ngeri sekali kan? Bagaimana kalau ada, jangankan nanti soal dosa ya. Bagaimana kalau ada anak-anak di bawah umur melihatnya kan? Mungkin kalau kita tarik ke soal agama dosa, nggak paham gitu kan. Kita bicara dampak secara dunia dulu lah. Iya. Kan begitu. Secara dunia saja sudah bahaya kan. Iya. Kan begitu. Ya nanti menjadi biasa saja orang pakai bikini ke kampus. Orang kebayang nggak kita berkunjung ke kampus, misalnya abang di kampus, seminar. Tiba-tiba suatu seminarnya itu dia pelukan, ciuman gitu. Kan ngeri sekali kan? Abang mau marah nggak bisa. Karena itu sudah muka. Iya, betul. Ada aturannya ya. Ada aturannya. Nanti malah kita yang dipidana kan? Dipidana karena mengganggu privasi orang. Betul sekali bang, iya. Kan begitu. Ngeri ya negara kita ini. Iya itulah makanya ini ngeri sekali bang. Dan memang bang ada nih salah satu poin juga disebutkan nih yang barangkali akan menimbulkan
kerugian di salah satu pihak. Contohnya kayak gini, tidak menatap seseorang atau menatap korban itu dengan pandangan atau tatapan sensual. Nah, kita berbicara pandangan sensual itu seperti apa batasannya? Itu tidak dijelaskan. Otomatis nanti bisa jadi nih abang misalnya ke kampus kemudian menatap mahasiswa misalnya kayak gitu. Nah, mahasiswa itu barangkali menganggap itu adalah tatapan sensual. Nah, itu bisa barangkali dikatakan bisa merugikan salah satu pihak kayak gitu. Karena tidak ada batasan ataupun definisi sebetulnya Ya. konsep tatapan seksual itu seperti apa. Oke, nanti saya yakin setelah laporan dari Bu Ide akan banyak mahasiswa ke kampus pakai kata hitam. Biar nggak tahu kalau dia sedang melihat kan begitu kan. Lucu kan? Iya, benar. Laki-laki yang melihat perempuan seksi di kampus, perempuan boleh melaporkan tentang laki-laki dianggap tatapan melanggar seks. Atau sebaliknya juga bisa ya Bang, perempuan nih misalnya menatap katanya dengan tatapan sensual kayak gitu. Iya. Padahal sang perempuan sendiri kan di sini. Yang memancing laki-laki itu melihat kan? Gitu. Kalau kita nggak melihat, sama nggak melihat kan? Gitu. Maka nanti akan laku jual kata hitam kan? Mungkin begini maksudnya nanti Pak Nadiem akan bikin industri kata. Dia akan bikin pabrik kata hitam untuk dijual ke kampus kan? Sehingga mahasiswa bisa beli kata hitam, bisa memandang dengan gampang, tidak melanggar. Makanya kan ini aneh deh ya. Pertama, orang dianggap tidak melanggar kalau suka sama suka. Yang kedua, orang bebas melaporkan. Melaporkannya boleh via WA, boleh via SMS. Kalau ketika dia merasa dirugikan. Betul. Nah, indikator merugikan ini kan abstrak ya. Misalnya abang nih. Ketika ke kampus, di seminar, tengok seksi apa, tengok aja. Apa dilaporkan orang perempuan? Maaf Bang, sinyal. Itu kan sumbernya enggak. Maaf Bang, sinyalnya suara abang putus-putus. Oke teman-teman, maaf ya, sepertinya sinyal Bang Dempo ini sedikit bermasalah, jadi kita tunggu sebentar. Oke. Oke Bang, mohon maaf. Kayaknya sinyal di sana agak keganggu ya Bang. Ini dalam ruangan ini. Oh iya. Oke, karena tahu abang adalah sumber, jadi sinyalnya ganggu-ganggu. Oke, boleh. Gimana tadi Bang? Paparkan kembali. Orang yang merasa kita melanggar, misalnya abang yang merasa perempuan di kampus, nggak sengaja melihat, dan perempuan nggak senang, dia bisa melaporkan abang. Iya. Begitu. Kan bahaya kan? Atau sebaliknya. Perempuan abang pegang-pegang di kampus. Asal dia nggak marah, nggak melanggar. Iya. Aneh kan? Iya, betul sekali ya Bang. Ya kalau kita melihat bisa dihukum, mending kita pegang nggak marah kan? Jadi memang aturan ini
Jadi Agak memang aneh aturan ini memang. agak aneh memang. Agak aneh ya Bang ya. Dia membaca Ini memang misalnya kan, masih Dia cacat baca membaca ya misalnya kan istilahnya. baca pasal-pasal, memang pasal memang gimana ya? gimana ya? Pelaporan kekerasan seksual Pelaporan kekerasan boleh seksual melalui telepon, boleh melalui pesan melalui singkat, telepon, melalui pesan singkat, gampang sekali kan? gampang sekali kan? Gampang. Iya. Tapi orang pun bikin Tapi hubungan orang seks di pun kampus juga bikin hubungan gampang. seks di kampus juga gampang. Pas kita sama suka. Pas kita sama suka. Iya. Jadi memang menurut Abang secara material atau substansinya memang masih cacat sekali ya Bang ya. Masih Ya, banyak yang harus istilahnya diperbaiki ataupun memang harus dicabut sekalian. Karena memang menurut berita juga ya Bang, Ijtima Ulama MUI itu sudah meminta agar Permendikbud ini segera dicabut karena sangat berbahaya untuk kedepannya. ya gini, menurut Abang, daripada Pak Mendikbud tentang penanganan kekerasan seks, mending buat Permendikbud pelarangan seks bebas. Iya. Jadi jelas ya Bang ya. Jelas. Misalnya, mahasiswa dilarang melakukan hubungan seks secara privat maupun publik di lingkungan kampus. Iya. Antara dosen dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Iya. Kan begitu. Misalnya, Iya, iya. jika ditemukan adanya kos-kosan menjadi tempat seks privat kumpul kebo di area kampus, maka itu wajib ditutup. Kan begitu. Kedua, misalnya kan, setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan kampus wajib menjaga morality sesuai dengan Pancasila. Kan jelas. Daripada bahas soal meraba-meraba kan, meraba megang-megang Iya. kan, kalimatnya pun sudah sek gitu, Rek. Iya. Undang-undang Permendikbud ini kalimatnya udah sek kan. Boleh meraba, boleh memegang, boleh memeluk, kalau enggak asal sama suka. Ini kalimatnya udah sek kalimatnya kan. Udah ngajarin sek gitu kan. Iya. Maka nanti mahasiswa-mahasiswa yang baca ini, dia berpikir, oh boleh dong kita meraba. Asal sama suka. Ya, asalkan setuju Kan ya Bang bahaya. ya. Iya. Iya. Mungkin ada perempuan yang nggak suka dipegang di kampus, tapi dia nggak berani melawan kan. Iya. Akhirnya seolah-olah suka sama suka. Sama suka, iya. Tapi ini Jadi bukan tidak cuma ada perempuan, penolakan. Dek. Ada juga loh perempuan bikin pelecehan seksual ke laki-laki juga ada. Ya. Iya. Betul Kan sekali begitu. Bang. Jadi menurut Abang ini sangat non faedah Permendikbud ini. Mending Permendikbud ini Jadi emang diganti harus saja diganti dengan Permendikbud pelarangan seks bebas kan begitu. Jelas. Oke. Jadi memang jelas ya Bang ya. Oke. Atau begini deh, Dan Pak Menteri sabar dulu, biarkan DPR selesaikan undang-undang PKS-nya. Nanti baru baca undang-undang itu. ya, Kalau ada yang kurang tafsirnya, baru dibikin Permendikbudnya, turunannya, kan begitu kan? betul sekali ya Bang ya. Jadi jangan sampai Begitu. melangkahi ya Bang. Iya. Dan kampus pun juga boleh membuat aturan kalau sudah BHP, ya kan, Badan Hukum Pendidikan. Begitu. Jadi rekom abang itu ganti menteri. Rekomendasi. Iya, ganti menteri. Ganti menteri ya. Ganti menteri, pakai cabut dan ganti dengan peraturan yang memang jelas dan tidak menimbulkan kontroversi ya, seperti ini ya Bang ya. Bikin aturan itu yang dibutuhkan oleh orang. Jangan membuat aturan yang orang nggak butuh. Ini kan kita nggak butuh aturan ini. Ngapain dibikin aturan ini? Nggak butuh kita kan? Justru dengan ada aturan ini, orang malah pingin seks bebas jadinya. Iya. Oke. Kan begitu. Kan begini, Jadi lama-lama ada undang-undang pidana mengatakan bahwa orang yang mencuri dihukum 3 bulan. Tiba-tiba menterinya bikin peraturan menteri bahwa boleh mencuri asal nggak ketahuan. Kan lucu kan? Iya. Gitu.
Oke Bang. Jadi oke. Em, jadi ini Bang, jadi saran Abang nih, saran Abang buat isu ini yang saat ini sedang kontroversi, pro dan kontra, karena juga saya ngelihat di ini Bang, di media sosial itu banyak sekali orang yang saling istilahnya saling berlawanan, kemudian saling sikut menyikut, kemudian ada yang sampai statementnya bilang kenapa negara mengurusi mohon maaf kelamin seseorang kayak gitu. Jadi memang banyak nih apalagi di Twitter. Nah ini menurut abang, saran abang buat keadaan saat ini sedang berjalan itu Iya. seperti apa dan Jadi begini, seperti apa? kalau ada orang yang ngomong gitu, dia mending pindah ke negaraan, pindah ke luar negeri. Oke. Selagi dia masih mau jadi warga NKRI, dia berideologi Pancasila. Iya. Soal kelamin memang soal privat, tapi kita punya ideologi Iya. Pancasila yang mengatur ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, pri kemanusiaan kan. Iya. Ini nilai-nilai budaya kita mesti diatur. Diatur saja orang masih melanggar, apalagi nggak diatur. Terus sekali ya bang ya. Ya kan? Contoh misalnya, dipasang pelang, dilarang mutar jalan itu. Masih muter orang. Dilarang Iya. parkir, masih parkir orang. Apalagi nggak ada aturannya. Oke. Contoh ya misalnya, ada pelang kan di unit itu kan, dilarang pacaran di kampus. Abang main foto tuh di pelang di kolam itu kan, dilarang pacaran di kampus. Makin banyak yang pacaran di kampus. Oke. Apalagi kalau apalagi kalau nggak larang, makin rame kan. Iya. Kan Oke. begitu. Jadi kalau tadi ada yang bilang, kenapa negara kok mengatur kelamin, mending itu orang pindah ke luar negeri. Pindah ke Singapura, pindah ke Belanda, kan begitu kan. Kalau masih mau Beda di ya bang ya. Indonesia, ikutin budaya NKRI, ikutin ideologi kita. Sama kayak Pak Nadiem ini, kalau dia nggak mau lagi jadi anak bangsa, pindah aja ke luar negeri. Iya. Kan begitu. Hari ini sudah banyak sekali ya ormas-ormas memberikan rekomendasi untuk ini dicabut. Baik Muhammadiyah, baik NU, baik KHMI, baik MUI, ya kan, Walubi. Ya harapannya kalau memang Pak Menteri ini punya adab, dia dengarkan ini. Jangan ego sendiri dia, kan begitu kan. Karena menata negara ini bukan cuma dengan kecerdasan, tapi juga dengan emosional kita, dengan juga nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Baru yang tertinggi nilai agama kita. Saya yakin kok Iya. Permendikbud ini bukan cuma umat Islam yang gelisah, orang Buddha hidup pun gelisah, orang Kristen pun gelisah. Iya. Ya, karena tidak ada agama satupun yang Tidak ada agama yang boleh uh, itu. seks bebas Kalau gitu. bicara agama deh ya, kalau bicara agama. Bicara budaya juga tidak ada budaya yang membolehkan kita untuk vulgar seperti itu. Iya. Kan begitu kan? Orang aja kalau Iya. ketangkok Pak RT wajib potong kambing kan? Iya. Aib Masa itu malu di ya. kampus boleh? Iya. Kan begitu kan? Orang digerebek itu di kosan wajib dia suci adat, potong kambing. Jadi nanti akhirnya apa? Anak mahasiswa nggak lagi mesum di kosan, mesumnya di kampus karena bebas. Kalau di kosan takut tangkap RT kan begitu kan? Jadi pindahlah ke ruang-ruang Iya. kelas seknya kan? Jadi Begitu deh. memang uh, jadi memang Permendikbud ini Bang bertentangan ya dengan nilai-nilai dasar yang kita pegang saat ini, terutama Pancasila ya Bang ya. Ya, sangat Dan bertentangan. ini ada pertanyaan nih, apakah nih dari teman kita ya katanya apakah Permendikbud ini ditunggangi atau diboncengi oleh ideologi lain Bang gitu. Oh pasti Gimana nih dong, Bang? pasti. Atau Pasti tunggangin. Pasti tunggangin. Saya katakan pasti ya. Mm-mm. Ini abang orang politik ya. Mungkin sengaja Iya. dibuat Permendikbud ini biar kampus ribut, ya kan? Kampus ribut, lalu kampus nggak lagi menyoroti soal korupsi. Akhirnya mahasiswa nggak lagi mikir soal undang-undang pemilu. Kita Iya. lagi ribut soal Permendikbud, tiba-tiba pemerintah mengesahkan undang-undang pemilu, penundaan pemilu 10 tahun lagi. Bisa jadi kan? Atau Wah, ini lebih perpanjangan gawat lagi. jabatan atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode.
Iya, iya. Kita nggak sempat lagi ngawal itu. Karena lagi ribut soal Permendagri 30 kan. Pengalian isu sejadi kan. Betul sekali. Iya. Sejadi. Kita nggak lagi bahas soal jutaan orang Cina datang ke Indonesia yang ilegal. Heeh. Kita sibuknya soal Memang ada kampus hal kali yang ini kan. iya, 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 iya. dialihkan kita kan. Betul sekali, Bang. Jadi kalau kita Ya, bicara itu memang kajiannya begitu, begitu kajiannya, Dek. oke, Bang. Nah, nih, barangkali ya, Bang, karena kita sudah ya 1 jam lebih ya. Nah, ini saya mau Oke. minta nih pesan Abang nih buat kita generasi muda atau terutama buat mahasiswa sekarang. Karena yang Abang bilang tadi, jangan sampai mahasiswa, ayo mahasiswa jangan sampai tidur atau terlena dengan kondisi sehingga lupa ada hal-hal yang perlu disoroti ataupun hal-hal yang perlu menjadi perhatian seperti itu. Nah, saran Abang, sikap kita itu seperti apa seharusnya sebagai generasi muda ini terakhir nih. Ya, Bang. Seyogyanya anak muda itu kan punya jiwa yang sensitif terhadap setiap kejadian-kejadian yang update. Terbaru ini misalnya tentang Permendikbud. Mestinya kawan-kawan kampus itu sudah membaca minimal. Jangan-jangan nih belum baca kan begitu kan? Yang kedua, Iya, betul bersikap. sekali. Mumpung belum terlambat. Mm-mm. Jangan kita sibuk berdebat, tapi ayo bersikap. Iya. Mau kamu pro, mau kamu kontra, ayo bersikap. Biar jelas apa sikapmu. Nih, Mm-mm. kita nggak suka dengan Permendikbud ini. Tapi nggak juga bersikap. Mm-mm. Cuman ngoceh doang di kosan. Ya minimal Iya. mahasiswa bersurat dong. Bersurat kepada presiden. Mm-mm. Bila perlu bikin aksi. Untuk ini dicabut. Kan Aksi begitu kan. juga, Iya. berpetisi juga ya, Bang. Berpetisi. Rame-rame itu hajar medsosnya Nadim. Pak Nadim. Iya. Iya. Kalau ada 1 juta mahasiswa yang untuk dicabut Permendikbud ini, saya rasa ini akan shutdown gitu kan. Mm. Kan begitu deh. Mungkin kita mau Iya. mau demo di istana nggak bisa ya. Ya demo melalui medsos saja. Bikin petisi, galang dukungan melalui medsos, ya kan? Oh, Serang itu melalui medsosnya Pak Menteri atau Pak Presiden. Kan begitu. Lalu iya. rame-rame semua mahasiswa tuh WA-in Pak Menteri, Pak Presiden. Rame-rame WA-in serempak. Saya, Iya. mahasiswa UNIP, saya masuk UMB, menolak Permendikbud 30. Semuanya kirim ke WA-nya Pak Menteri kan gitu kan. Hmm. Oh nggak punya Memang WA-nya, harus ambil. kirim ke DM IG-nya. Iya. Kan begitu. Iya, iya. Jadi memang harus Biar ambil dia sikap sadar, ya, Bang ya. biar dia melek gitu kan. Hmm. Kan begitu deh. Hmm. Kemudian kita generasi muda ini, saran abang sebagai juga dulu pernah aktif di kampus, ayo matangkan diri kita. Matangkan diri kita Hmm. untuk merubah negara ini. Selain kita punya life skill, soft skill, kita Iya. mesti menguasai parlemen. Hmm. Parlemen itu jangan diisi oleh orang yang nggak jelas. Mesti diisi oleh orang gerakan. Jangan sampai Iya, iya. undang-undang disusun oleh orang yang punya tunggangan ideologi lain. Kenapa hari ini kita ini kacau? Karena anggota DPR itu isinya, mohon maaf, kebanyakan tidak berideologi sama seperti kita. Iya. Kan Oh, begitu. ini masih ya buat kita teman-teman. Jadi memang seperti itu kondisinya ya, Bang ya, di kursi wakil Jadi rakyat kalau kita ya. kita hari ini memaki-maki anggota dewan, memaki-maki partai politik, stop itu, ayo ambil alih kekuasaan. Hmm. Teman-teman aktivis nanti 2024 nyalek di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di Senayan nyalek, menang. Rubah aturan negara kita. Tadi KUHP yang dibilang oleh Mbak Wulan, kita rubah nanti. Kalau anggota DPR RI-nya, seperti Mbak Wulan, gitu kan? Wah, Masya Allah. Amin, Doain, amin. Bang. Amin.
Oke, baik, Sekarang baik. kenapa nggak Mendengar. berubah RUU-nya? Karena anggota dewannya nggak bahas itu. Mm-mm. Mungkin dia nggak pernah baca, nggak tahu itu kan begitu kan? Iya, iya. Nah, begitu. Oke. Makanya nanti kita imbau kepada generasi muda kita, kasih tahu orang tua kita, adik kita, ipar kita, tangga kita, nanti pilih anggota DPR RI itu, provinsi itu, jangan karena uang, Mm-mm. tapi pilih karena dia ideologinya memungkinkan untuk melakukan perubahan negeri ini. Iya, Punya kualitas, punya kapasitas, dan punya integritas. iya, Kan begitu. iya. Apapun partainya, asal ideologinya masih berideologi Pancasila. Mm-mm. Iya, Bang. Kan begitu. Hati-hati Oke. loh hari ini. Hati-hati loh. Jangan-jangan nanti 2024 kita jadi komunis kan gitu kan. Iya. Hati-hati sekali kan. Ini yang Perlu hati-hati sekali. Bang. Ini kan pelan-pelan nih. Peraturan seks bebas dulu. Nanti peraturan alkohol. Boleh minum alkohol di kampus. Lama-lama muncul Permendikbud tentang larangan berjilbab di kampus umum. Ya kan. Mm-mm. Terus. Nanti akhirnya muncul apa? Dihapuskannya mata kuliah agama di kampus umum. Mm-mm. Karena kampus umum bukan kampus agama. Kan begitu kan. Heeh. Kalau mau belajar agama, masuk pesantren. Atau kuliah di kampus Kemenak gitu kan. UIN. Kan begitu. Iya, iya. Lama-lama begitu lama-lama nanti. Kalau kita tidak antisipasi, makanya Mm-mm. penting kesadaran kolektif kita untuk memperbaiki negeri ini. Bang, saya kan belum lagi di dewan, Bang. Ya minimal kamu perbaiki dirimu. Siapkan dirimu menjadi the Iya. next leader. Banyak baca buku, banyak berorganisasi, tingkatkan skill kamu, life skill maupun soft Mm-mm. skillmu. Kan begitu. Iya, iya, Begitu, iya. Adindaku. Abang Oke. pengen bagaimana generasi muda, terutama Bengkulu, sebanyak mungkin bisa kenal dan interaksi dengan Adinda Wulan. Agar Wah, mereka terima kasih. tercerahkan soal gerakan hijrah itu Iya, kan. iya, Gitu. Dan siap-siap, next Bang. nanti kita bikin kajian bedah buku hijrahnya Wahyu Wulandari. Oke. Nanti Aman, biar aman. abang yang Bisa bedah bukunya. diatur. Gitu. Iya, siap-siap. Karena Oke. jangan sampai pemikiran, gagasan Wulan hanya tersimpan di kepala sendiri. Jadi Mm-mm. bagaimana visi itu juga masuk ke semua pikiran-pikiran para perempuan-perempuan Bengkulu. Iya, Nah, amin kan ya. Saya juga begitu. berharap seperti itu, Karena Bang. perempuan Jadi adalah fondasi negara. betul sekali. Perempuan Gitu. Kalau pondasi, ya fondasinya betul. hebat, kokoh, insya Allah negaranya hebat kan begitu kan. Tapi kalau fondasinya goyang, wah roboh kita. Iya, Begitu. betul. Sayang ini pandemi ya deh. Oh, Kalau nggak pandemi, abang undang-undang mulai jadi narasumber seminar. Oh, kita undang sama perempuan Bengkulu ini kan begitu kan. iya, oke. Iya, karena Gitu. kondisi pandemi, Bang ya. Oke. Oke. Ada yang nanya tuh, yakin Barangkali nyalek nggak pakai uang bang? Yakin dong, saya buktinya menang nggak pakai uang. Saya ini oke. aktivis kampus yang bukan orang kaya, bukan apa pejabat, saya menang di dewan. Bahkan abang dulu Iya. nyalek nggak pakai spanduk baliho, Mm-mm. kan begitu. Tuh, fondasi peradaban, wah keren tuh. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bang Dempo. Jadi memang banyak sekali kita dapat pencerahan soal Permendikbud ini dan pesan Abang Dempo buat generasi muda. Ayo sama-sama kita buka kembali pikiran Semangat kita pokoknya. buka kembali hati untuk ya membangun bangsa ini ke depannya. Jangan sampai kita punya pikiran tapi tidak ambil sikap ya Bang ya. Jadi memang harus Ya, bersikap yang jelas gitu ya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Dempo yang sudah hadir membersamai kita semua dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah nonton live IG ini dan kami berharapnya, saya pribadi berharap bahwa agenda-agenda kebaikan ini akan terus ada selanjutnya. Jadi sampai jumpa semuanya. Sehat selalu teman-teman semua di sana dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan saya ucapkan terima kasih sama juga Bang mohon maaf juga Dempo. kalau salah kata ya. Iya, oke. Terima kasih banyak buat teman-teman semua juga. Sampai jumpa di agenda kebaikan selanjutnya. Saya akhiri barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bang. Sampai jumpa, Bang Dempo. Makasih, Sehat selalu, adekku. Bang. Salam sama keluarga, Ya, Bang. Sama ibu oke juga, deh. terkhusus. Abang doain Wulan jadi dosen nanti. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Oke, ya, Bang. Sampai jumpa. Saya tutup ya. Ya.